I've known Mail for 10 years. Wow, and Wulan almost 10 years too, I guess. I don't know why they always feel similar. Wulan entah kenapa vibes-nya mirip gitu sama Mail. Nggak tahu gimana jelasinnya, tapi menurutku mereka berdua ini selalu terasa mirip. Makanya waktu Mail tanya, ada nggak adik angkatanmu yang bersedia dikenalkan? Langsung di otak kepikirannya Wulan. Dan I reached out to Wulan, padahal udah berbulan, bahkan bertahun mungkin nggak komunikasi lagi. Benernya takut Wulan merasa aneh atau gimana gitu, tapi I thought, why not? Jadi dari sinilah perjalanan dimulai. Jujur di awal rasanya agak awkward gitu, karena udah lama juga nggak kontak sama Wulan. Sekalinya kontak nawarin kenalan. Wah, tapi akhirnya for the first time ever memfasilitasi perkenalan yang cukup panjang dan dinamis ini. Anyway, I learned a lot from this process. I was able to watch process from something into something else entirely, and how Allah handle this kind of things like meetings, fate, jodoh are just admirable and unimaginable. Masya Allah. As a rookie matchmaking world, I truly am grateful to be to witness and being part of this process. Sebenarnya nggak mau ngasih nasihat atau apa gitu ya, karena masih merasa belum mampu. Soalnya masih sering berantem juga sama suami. But I want to reflect on my marriage based on my experiences. Menurut aku menikah itu bagaikan membuka pintu ke Narnia atau dunia Lord of the Rings. Gak ngerti juga kenapa aku pakai analogi dunia fantasi. Mungkin karena realita pernikahan rada beda sama kisah tipikal yang happily ever after yang sering kita lihat di film. Anyway, di balik pintu itu akan ada petualangan demi petualangan panjang. Mungkin kita akan berjalan melewati hutan dan bertarung melawan naga. In my case, melawan para tikus dan kecoa di rumah. Tapi most of the time adalah melawan diri sendiri, keegoisan pribadi. Wajar sih, soalnya kan lama ya ngejomblo, udah biasa ngapa-ngapain sendiri, memutuskan apa-apa sendiri. Berita bagusnya, gak ada naga. Ya iyalah, emangnya ini The Hobbit. Tapi ada partner untuk menjalani petualangan panjang itu. Ada teman ngobrol dan berbagi. Maka karena ini perjalanan berat banget, have a good communication is a must. Juga kemauan dan kesiapan untuk mengenal karakter satu sama lain. You can rely on each other, but don't forget to be helpful. Berita bagus kedua, gak selalu berat, tapi banyak juga beautiful and amazing experiences along the way. Sepanjang jalan gak hanya belajar tentang dunia yang baru, tapi mostly kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Jadi bakal melihat hal-hal yang selama ini gak kita sadari. Jadi menyadari sudah seberapa dewasa sih kita. Dari sini kita bisa melihat diri kita lebih jelas lagi karena ada pasangan yang membantu bercermin. Tentu saja Allah akan mengetes. Well, his test is only natural. It's part of his sunnatullah. Don't be afraid, he got your back always. Hanya saja tidak seperti ujian masuk, UGM dulu, tes dari Allah tidak bisa diprediksi. Gak ada bimbingan belajarnya juga. Nggak apa-apa, nggak seru dong ya kalau plot ceritanya udah ketebak, ya kan? Nah anyway, ada banyak hal dalam pernikahan yang tidak bisa diperkirakan. Ada terlalu banyak variabel di dalamnya. So the only way to get through it is just to believe in Allah, yourself, and your partner. Embrace every experiences, either good or bad, painful or joyful. Let's learn and grow from it. I sincerely hope that your marriage will strengthen your bond with your Rabb and be your path to his Jannah. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat atas pernikahannya Mail dan Wulan. Wish you all the best. Love, the Rookie Matchmaker.